Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota kembali menggelar perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan yang terjadi di perumahan Burgundi Blok RAA 9, RT 01, RW 19, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pada tanggal 7 Maret tahun 2024. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun, bernama AS ditemukan tewas dengan kondisi tubuhnya berlumuran darah. Pelaku kekerasan dan pembunuhan ini adalah ibu kandung korban sendiri, saudari SNF, seorang perempuan berusia 26 tahun. Kasat Reskrim AKBP Muhammad Firdaus SIK mengatakan, hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, dan pembunuhan, yang dimana hasil dari perkembangan kasus ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, atau dalam hal ini kami sudah melakukan kolaborasi interprofesi. Kolaborasi interprofesi yang dimulai dari unit PPA Polres Metro Bekasi Kota, DP3A Kota Bekasi, KPAD Kota Bekasi, dan kemudian ditangani oleh tim psikologi forensik dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, atau ASIPFOR, terus kemudian juga oleh dokter psikiater dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, yang kemudian dari hasil proses pemeriksaan yang cukup panjang ini, yang mana prosesnya ini berawal dari kasus ibu yang melakukan kekerasan terhadap anak, mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian polisi mengamankan pelaku, kata Kasat Reskrim di Mapolres Metro Bekasi Kota, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2023. Pada siang hari ini kami hadir di sini untuk menyampaikan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau kasus pembunuhan, yang dimana hasil dari perkembangan kasus ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga, atau dalam hal ini kami sudah melakukan kolaborasi interprofesi yang dimulai dari tim psikologi klinis dari DP3A dan KPAD, dan kemudian ditangani oleh tim psikologi forensik dari ASIPFOR, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, terus kemudian juga ditangani oleh dokter psikiater dari Rumah Sakit Polri, yaitu Dr. Heni, spesialis jiwa. Dari hasil proses pemeriksaan yang cukup panjang ini, yang mana prosesnya ini berawal dari kasus ibu yang melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia. Kemudian polisi mengamankan pelaku, kemudian juga setelah mengamankan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang didampingi oleh tim psikolog klinis dari DP3A dan juga KPAD, dan juga kasus ini juga ditangani oleh tim psikologi forensik dari ASIPFOR, dan kemudian dilakukan proses penahanan terhadap tersangka SNF pada tanggal 8 Maret dilakukan penahanan, kemudian tanggal 9 Maret tersangka terpaksa dibantahkan karena membahayakan diri sendiri, yaitu membenturkan kepalanya di dinding tembok sel tahanan. Kemudian dari kejadian tersebut, karena membahayakan diri sendiri, sehingga dibantarkan penahanannya, dirawat atau dirujuk ke Rumah Sakit Polri yang ditangani oleh Dr. Heni SPKJ. Kemudian selama dirawat 16 hari di RS Polri, kemudian tersangka SNF hasil koordinasi dengan Dr. Heni SPKJ dengan penyidik bahwa tersangka SNF dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa di Grogol, yaitu Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan. Kemudian selama 11 hari dirawat di sana, kemudian
dari petugas rumah sakit tersebut memberitahukan penyidik bahwasannya tersangka SNF sudah bisa dijemput dan dalam kondisi stabil. Kemudian dari dasar itu penyidik melakukan penjemputan terhadap tersangka dan membawa kembali ke Polres dan melanjutkan penahanannya kembali, dan sampai saat ini masih menahan. Kemudian kami koordinasi lagi dengan Dr. Heni terkait dengan hasil pemeriksaan kejiwaannya, dan Dr. Heni SPKJ mengeluarkan hasil visum psikiatrikum yang mana hasilnya ini, mohon izin, sebelumnya kami sudah undang juga Ibu Dr. Heni untuk hadir di sini, namun karena ada tugas lain yang sangat penting sehingga mendelegasikan ke saya untuk membacakan hasil visum psikiatrikum. Sebelum keluar hasil psikiatrikum, penyidik sudah melakukan permintaan visum psikiatrikum kepada Dr. Heni. Hasil kesimpulan dari visum psikiatrikum yang pertama, pada pemeriksaan psikiatri saat ini terperiksa ditemukan gangguan jiwa berat, skizofrenia. Poin selanjutnya yang kedua, tindakan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan terperiksa merupakan bagian dari gejala gangguan jiwanya. Ketiga, terperiksa kurang mampu memahami nilai dan risiko perbuatannya. Yang terakhir, keempat, terperiksa memerlukan perawatan psikiatri dan pengawasan ketat mencegah berulangnya perilaku membahayakan diri dan orang lain. Nah, ini demikian hasil visum et repertum psikiatrikum dari Dr. Heni SPKJ. Ini kami selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini. Nanti akan membicarakan lebih lanjut bagaimana kasusnya. Ya. Artinya kasus ini masih berjalan. Ya, sampai saat masih berjalan. Masih kita koordinasikan hasil visum et repertum psikiatrikum ini dengan jaksa penuntut umum. Nah, kami masih menunggu kabar dari jaksa penuntut umum dari kantor Kejari Kota Bekasi. Pak, artinya ini tersangka ini kadang kambuh kadang enggak ya Pak? Seperti apa Pak? Ya, sampai saat ini hasil dari perawatan dari dokter dari rumah sakit Jiwa Grogol sudah stabil. Makanya kami disuruh jemput, penyidik disuruh jemput untuk melanjutkan proses ini. Berdasarkan visum ini, pasal yang disangkakan awal dari cerita itu? Ya, masih tetap awal. Kalau penerapan pasal masih pasal awal, yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 pasal 76C dan atau pasal 338 KUHP atau pasal pembunuhan. Ini yang pasal yang kami terapkan atau penyidik yang terapkan. Oke, cukup ya. Perlindungan terhadap anak dan juga kita pengkondisian bagaimana kondisi psikologis anak. Memang kan anak pada saat itu masih usia masih interaksinya belum bisa berbicara ya secara seperti orang dewasa. Tapi kita memberikan pembekalan kepada orang tua. Dan hari ini posisi anak ada di Medan. Ada di Medan itu bersama keluarga dari suami. Karena kan pengasuhan terbaik itu adalah keluarga terdekat. Makanya di sana suaminya bersama bibinya itu menjadi pengasuh anak yang hari ini selamat. Ada juga aneh gak selama pendampingan? Kalau awal memang ada ya, anak sering kaget, tapi kan kita trauma itu kan jangka panjang. Kita juga nanti jangan berkoordinasi juga sama mungkin DP3 terkait di sana gitu kan. Tolong dipantau, dan itu kan jangka panjang kondisinya. Jadi kita tidak bisa melihat satu waktu kejadian anak itu trauma atau tidak. Jadi butuh waktu. Khawatirnya itu mudah-mudahan tidak terjadi sebenarnya ketika anak itu terekam di otak bawah sadar dia. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi yang paling penting adalah hari ini bagaimana pendampingan terbaik yang dilakukan oleh keluarga itu lebih penting sebenarnya.
Jadi kejadian ini menjadi satu modal untuk warga untuk bisa benar-benar mendampingi anak ke depannya untuk bisa menghadapi hidup dengan kondisi kenyataan realita yang mereka hadapi ke depannya, bahwa ibunya mengalami gangguan dan dia bisa terima, dan ke depannya dia juga bisa bagaimana struggle dalam hidupnya dia dengan kondisi ibu yang kondisinya seperti itu. Selama ini sempat komunikasi sama tersangka nggak Pak, dengan hasil kondisi yang Bapak lihat sekarang? Ya, jadi memang sempat waktu kejadian dia membenturkan itu, kebetulan saya juga sedang mendampingi juga di situ, gitu kan. Memang sih seperti apa yang tadi disampaikan pada press release gitu, bahwa press conference, bahwa kondisinya memang tidak stabil, kan? Dan bahkan itu Pak, saya melihat sendiri bagaimana dia membentur-benturkan kepalanya dan teriak-teriak gitu kan, dan tidak bisa dikendalikan. Walaupun sempat juga diberikan obat yang buat penenang, tapi memang setelah kasih penenang, setelah sadar dia akan mengulangi seperti itu lagi. Kayak gitu.